Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita juga sama-sama bisa Tuhan kasih kesempatan untuk kita boleh bersaat teduh. Saat teduh kita terambil dari 2 Tawarik pasal 24 ayat yang pertama hingga ke-27. Tapi saya membacakan ayat yang kedua saja. Demikian bunyi firman Tuhan, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Amin. Untuk menerangkan firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya memulai dengan sebuah kisah. Ada seorang mahasiswa yang dikenal rajin beribadah dan aktif di pelayanan kampus. Mahasiswa ini mahasiswa yang sangat rajin. Bukan hanya urusan sekolah, bukan hanya urusan kampus, tapi juga urusan rohani. Selama kuliah, ia sangat dekat dengan pembimbing rohaninya. Bahkan setiap minggu mereka bertemu, misalnya bisa seminggu 1 kali, 2 kali untuk berdoa, sama-sama sharing firman Tuhan, dan juga berbagi mengenai pergumulan. Mahasiswa ini sangat aktif dan rajin beribadah. Selama itu hidup rohaninya kalau dilihat dari luar, kalau orang kenal dia dari luar saja, itu nampak baik-baik saja. Kehidupan rohaninya nampak sehat Bapak Ibu. Namun setelah lulus dan pindah kota untuk bekerja, mahasiswa ini tidak lagi punya komunitas rohani yang kuat. Bahkan dia sudah mulai tidak lagi ada kontak dengan pembimbing rohaninya. Lambat laun Bapak Ibu, doa sudah mulai jarang, ibadah sudah mulai ditinggalkan. Bahkan nilai-nilai iman yang dulu ia pegang pelan-pelan itu menjadi pudar. Pertanyaannya, kenapa kok bisa seperti itu? Dulu pas ada pembimbing rohaninya itu rajin sekali. Tapi sudah gak ada pembimbing rohaninya, sudah pindah keluar kota, sudah bekerja, sudah gak rajin lagi, sudah gak pernah doa lagi, ibadah sudah ditinggalkan. Bahkan nilai-nilai iman sudah pelan-pelan pudar. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Karena selama ini Bapak Ibu, ketaatannya yang nampak rajin dalam tanda kutip ternyata lebih bergantung pada dorongan sang mentor. Karena cuma pingin dilihat mentornya itu bagus, maka dia nampak rajin. Ketaatannya bukan lahir dari relasi pribadi dengan Tuhan, tetapi bergantung pada dorongan sang mentor saja. Nah, kisah yang saya ceritakan ini sangat mirip Bapak Ibu dengan perjalanan hidup daripada Raja Yoas. Yoas adalah raja yang diselamatkan dari pembantaian oleh neneknya sendiri, Atalia. Ia berhasil hidup karena ditolong oleh Yosabat, istri Imam Yoyada, yang juga masih kerabat dekatnya. Selama 6 tahun Bapak Ibu, Yoas bersembunyi di rumah Tuhan. Sampai pada usia 7 tahun ia diangkat menjadi raja dengan dukungan Imam Yoyada. Imam Yoyada bukan hanya imam, tetapi juga seorang pembimbing rohani sekaligus penasihat politik bagi Yoas. Perannya Imam Yoyada sangat besar sekali dalam kehidupan Yoas. Sepanjang masa pemerintahan Yoas, ia sangat dipengaruhi oleh arahan daripada Imam Yoyada. Bahkan urusan pribadi sampai pernikahan sekalipun itu Imam Yoyada ikut andil di dalamnya. Dengan kata lain Bapak Ibu, Yoyada adalah sosok mentor, saya pakai istilah mentor, yang membawa Yoas berjalan di jalan yang benar di hadapan Tuhan. Namun sungguh sangat ironi Bapak Ibu, ketaatan Yoas itu hanya berlangsung selama Yoyada masih hidup. Sama seperti kisah tadi ya, seorang pemuda nampak rajin ke gereja, beribadah dan lain sebagainya saat ada mentornya. Demikian juga Yoyada, ketaatannya itu hanya berlangsung selama Yoyada masih hidup. Ketaatan daripada Yoas. Nah, setelah Yoyada meninggal, Yoas kehilangan arah, mendengarkan suara-suara yang salah, bahkan jatuh ke dalam penyembahan berhala. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat ketaatannya tidak muncul dari hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, melainkan hanya bergantung pada figur manusia. Dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu, bahwa seseorang mentor rohani itu memang penting.
Karena mentor rohani bisa tolong kita, mengarahkan kita, dan mungkin bisa mendampingi kita. Tetapi Bapak Ibu, pada akhirnya iman kita, ketaatan kita itu harus berakar langsung pada Tuhan. Sebab bila hanya bergantung pada manusia, iman kita tidak akan pernah bisa bertahan lama. Yang sangat-sangat kita perlukan Bapak Ibu sekalian adalah relasi, hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang hidup. Itu loh yang menopang kita tetap setia sampai akhir. Mungkin mentor rohani kita, mungkin hamba Tuhan kita, lause kita di gereja, mungkin akan semakin lama gak bisa menemani kita 24 jam. Tapi kalau relasi kita sama Tuhan itu baik, hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu hidup, maka kita gak akan sampai seperti yang dialami Yoas. Mari sama-sama kita renungkan Bapak Ibu. Apakah ketaatan kita lahir dari relasi kita dengan Tuhan, atau hanya karena kondisi tertentu, atau hanya karena dorongan manusia saja? Apakah ketaatan kita lahir dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan, atau hanya karena dorongan manusia saja? Sudahkah kita menjadikan Kristus sebagai pusat ketaatan dan kesetiaan kita, atau justru yang lainnya Bapak Ibu? Kiranya renungan pada pagi hari ini mengingatkan kita, mendorong kita untuk senantiasa sadar bahwa ketaatan kita harus lahir daripada relasi kita dengan Tuhan. Bukan hanya karena ingin dilihat baik oleh pendeta, bukan karena ingin dilihat baik di gereja, tidak. Tapi ketaatan kita, iman kita harus lahir dari relasi kita dengan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menolong kami melalui orang-orang yang Engkau tempatkan untuk membimbing kami, mengarahkan kami, mendidik kami sekalipun. Namun kami sadar ya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya sumber kekuatan dan juga kesetiaan kami. Tolonglah kami agar tidak hanya taat karena orang lain melihat kami, tetapi sungguh-sungguh memiliki hati yang melekat kepadamu. Mampukan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, Jemaat GKT Banyuwangi, untuk tetap setia, tekun, dan berpegang pada iman sampai akhir hidup mereka. Demi Kristus Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.